Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonai, salam dari aku Septia Ramawati. Nah, selamat datang di podcast Bonai bersama obrolan nyaman, santai, dan inspiratif. Nah, tentunya kali ini kita akan bertemu dengan orang-orang keren lagi nih. Kalau misalnya kemarin sama Bapak Rida Ananda sebagai PJ Wali Kota, nah sekarang ada Ibu Hajah Nevi Zuairina sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Hajah Nevi Zuairina ini juga merupakan ibu milenial sekaligus politikus. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai anggota DPR RI. Nah, boleh Ibu Nevi Zuairina ini juga merupakan istri dari Bapak Irwan Prayitno. Nah, teman-teman tahu nggak sih Bapak Irwan Prayitno itu siapa? Nah, Bapak Irwan Prayitno merupakan mantan Gubernur Sumatera Barat. Nah, Ibu, alhamdulillah Ibu sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya. Ibu senang sekali rasanya Asep bisa bertemu dengan Ibu, dan juga Ibu juga sudah memberikan ceramah tadi ke SMK Negeri 1 Payakumbuh, dan itu sangat luar biasa sekali. Nah, Ibu sebagai ibu milenial dan juga politikus nih Bu, mungkin kita akan sharing-sharing, siapa tahu nih dengan cerita Ibu, wah saya juga pengen jadi Ibu Nevi Zuairina berikutnya begitu. Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi ya, Ibu merupakan ibu dari 10 anak nih. Iya. Untuk menjadi ibu dengan 10 anak itu pasti kayak gimana ya caranya? Apakah parenting yang Ibu berikan itu bagaimana, Bu? Ya. Ini sering ditanyakan ya oleh teman-teman Ibu, kolega Ibu, juga masyarakat. Ketika Ibu menjadi Ibu Gubernur, bahkan setelah selesai Bapak jadi Gubernur, selalu ditanyakan. Karena memang anak saya, Ibu Hajah Nevi Zuairina dan Pak Irwan Prayitno itu 10 ya. Jadi kalau yang keluarga punya anak 1, berarti nolnya menggelinding ya. Kalau Ibu tambah nolnya 1. Untuk punya anak 1, 2, 3, 4 sampai 10 tentu beda ya, karena yang kita hadapi adalah makhluk hidup ya, bukan makhluk mati ya. Kalau makhluk mati tinggal dilap ya, tinggal dibentuk ya. Nah, tapi kalau makhluk hidup tentu punya segala macam persiapan ya ketika kita mendidik anak ya. Baik itu 1, 2, 3, 4 pada prinsipnya secara kualitas ya, mendidik anak itu adalah harus kita pahami dengan baik dengan adanya ilmu ya. Ilmu itu penting ya untuk kita mendidik anak, kita menjadi politikus ya, menjadi kepala sekolah, Septi menjadi murid ya di sekolahnya, itu kan ada ilmunya semuanya ya. Nah, sehingga kalau ada mungkin pepatah tuntutlah ilmu dari buayan sampai belajarlah dari buayan sampai ke liang lahat, atau tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Saking pentingnya ilmu sampai demikian ya, mulai dari lahir sampai kita camat, calon mati ya, jadi itu tetap juga harus menuntut ilmu. Ilmu kan tidak harus belajar formal di sekolah ya, informal pun juga kita namanya menuntut ilmu ya. Dan terus juga ketika kita sudah memiliki ilmu, sudah itu kita dalam mendidik anak itu harus membuka komunikasi. Komunikasi berarti ya Bu. Jadi komunikasi ini penting ya. Ini seperti ini buat podcast. Terus tadi tanya ya ketika Ibu ceramah atau ya sambutan. Terus juga ketika berinteraksi ya dengan masyarakat, dengan hamba Allah atau siapapun ya. Ketika komunikasi itu tidak efisien, efektif ya, yang ada malah jadi adanya suuzon ya, adanya negative thinking ketika komunikasi tidak berhasil. Tapi kalau komunikasinya berhasil, mendidik anak berhasil, maka anak-anak kita pun juga kita cetak ya istilahnya dengan baik. Jadi kalau dalam satu hadis bahwa anak-anak dilahirkan dengan keadaan fitrah, ya kan? Fitrah itu apa? Seperti kertas putih. Ya, jadi orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Majusi, Nasrani.
ya. Dan di dalam segumpal daging ada dalam tubuh kita ada segumpal daging yang membuat hati ini ya, sebagai kolbu ini yang membawa kita kepada fitrah, ya. Iya. Jadi anak ini adalah bagaikan kertas putih, orang tuanya lah yang mencoret-coretnya. Mau jadi seperti apa anaknya, orang tuanya yang membentuknya. Makanya kita tidak aneh, ya. Misalkan contoh ya, cara ngomongnya anak, sampai cara nyanyinya anak, Iya. cara apa lagi ya, cara tidurnya kok seperti orang tuanya ya, gitu. Karena orang tuanya adalah contoh terdekat ya buat sang anak. Ya, kalau contohnya baik, suri teladannya baik sebagai qudwatun hasanah, maka dia anaknya juga akan baik, ya. Jadi itu, ya. Ibu bagi hanya 2 saja, selain daripada keimanan, disiplin, ya, terus juga kasih sayang, ya. Tapi 2 hal itu penting, ya. Ilmu dan komunikasi. Ilmu dan komunikasi berarti ya Bu. Nah, semenjak Ibu terjun ke dunia politik nih Bu, itu ada kesusahan enggak Bu untuk membagi dan mendidik anaknya Bu? Ya, jadi memang ketika ibu masuk ke dunia politik anak-anak ibu udah besar ya. Udah pada besar. Oh iya. Ya udah besar, sudah menikah, 8 ya tinggal 2. Ya ini jadi memang menguntungkan buat ibu sehingga ibu terjun bebas ya dalam dunia politik tanpa disekat dengan masalah ibu interaksi dengan anak karena sekarang sudah zamannya canggih ya, bisa dengan teknologi. Tadi ibu baru saja video call dengan anak ibu yang di London ya, sekarang sedang kuliah di London yang ke-8 Wah, luar biasa kan. sekali ya Bu, Masya Ya Allah. tidak membatasi lagi dengan adanya ada teknologi yang canggih ya. Jadi tetap ya dalam mendidik anak itu ada tugas ayah dan ibu, tidak bisa di outsourcing ya. Tidak bisa didelegasikan kepada mbak-mbak ya. Kepada orang tua kita, kepada tante-tantenya, pada om-omnya. Tetap tugas mendidik Kedua orang anak itu tua. adalah orang tua ya. Jadi akhirnya bagaimana kita walaupun sibuk tapi tetap dekat sama anak. Ya, jadi Pak Irwan Praitnono kan juga sibuk ya. Iya Bu. Tapi yang Sibuk namanya anak-anak ibu tuh WA sama bapak tuh 24 jam. Iya, tidak Jadi dibatasi memang- oleh waktu. Jadi terpakai komunikasi tadi ya Bu. Iya, 24 jam gitu ya. Dan prioritas begitu ada WA dari anak-anak ya, dari ibu bapak langsung baca. Ya, karena keluarga adalah nomor 1 segala-galanya. Dengan kita berhasil, keluarga berhasil itu lebih baik. Tapi kalau kita berhasil, orang tua, keluarga tidak berhasil itu tidak baik. Ya, jadi sebagai pemimpin, sebagai politikus, panutan pertamanya adalah menjadi keluarga yang berhasil. Ya. Berarti memang orang tua. Jadi untuk mengasuhnya itu bukan cuman 1 aja tapi juga kedua orang tua ya Bu. Iya, tadi ibu sampaikan materi ibu ya. Ibu, apakah ini sebelum turun ke dunia politik nih Bu, ada nggak pertimbangan Ibu? Mungkin kayak nanti bisa nggak ya saya ngurus anak saya ketika saya sudah turun dari sana? Apa ada nggak kebingungan Ibu? Iya, tentu tidak ya, karena kan ibu mendidik anaknya sudah hampir 35 tahun ya. Jadi sudah seperti di bawah alam bawah sadar ya dalam mendidik anak. Dan ibu juga rajin bertanya dengan Pak Irwan Praitno kan psikolog. Jadi dia juga punya ilmunya banyak mendidik anak ya. Jadi seolah tidak menjadi halangan ya buat ibu ya, karena mendidik anak ini kan kita sejak lahir sampai sekarang kita tetap ya mendidik anak. Berarti begitu ya Bu. Ya. Mungkin Ibu ada sedikit pesan enggak Bu untuk wanita-wanita independent woman nanti yang bisa jadi seperti Ibu Bu? Jadi kepada kaum perempuan ya yang ada di Sumatera Barat ya, semua Al-Quran mengatakan juga dalam hadis bahwa perempuan-perempuan dan juga dalam konsep negara kita ya, kita nih perempuan ini untuk menunjukkan sebagai negara maju, perempuannya harus maju. Iya. Jadi ingat ya Malaysia ya, Malaysia itu menjadi negara maju kan sekarang ya. 90% perempuannya itu sekolah S1. 90% Ya, 90% ya, dan semua bekerja Bu. Ya, Ananda Septi bekerja. 90% wanita Malaysia itu bekerja. Nah, 10%-nya di rumah. Kita terbalik di Indonesia.
Ya masih ada yang tamat SD perempuannya, ya masih ada yang tamat SMP, SMA. Ya kalau bisa perempuan-perempuan ini sarjana lah ya supaya bisa menjadi negara maju. Ternyata Sekarang bahasanya independent woman itu, Bu. independent woman ya. Yang kayak begitu, Tapi Bu. boleh lah kita sebut independent, tapi jangan Iya, sebebas-bebasnya ya. pastinya, Bu. Kita ada batasan, ada agama, ada budaya, Iya. ada etika, moral ya. Semua itu kita dibatasi. Ya tentu ini penting buat kita semua. Ya, karena kalau perempuan kalau terlalu bebas juga nggak ini ya, apa namanya nggak bagus Nggak ya. bagus juga, Bu. Independen boleh tapi mesti ada batasan. Iya. Ya, Terima kasih Bu ya pesannya. Nah sama-sama. teman-teman gimana nih pesan dari Bu Nevi? Semoga kita semua mengambil hikmah dari pesan-pesan yang Ibu berikan tadi. Nah Ibu terima kasih atas waktunya Bu dan juga suatu Sama-sama, kehormatan sekali nih Asep bisa bertemu dengan Ibu dan teman-teman yang lain juga bisa berkesempatan ya, foto bersama tadi dan juga membahas parenting yang baik orang tua dan juga sebagai pemimpin wanita nih Bu. ya. Nah teman-teman sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan nantikan episode-episode berikutnya dari podcast Bonai. Nah, saya Septira Mawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Bonai bersama obrolan nyaman, santai, dan inspiratif.